Hai, halo, apa kabar kalian semua hari ini? Balik lagi dengan saya, Lili Kusdarini. Guys, hari ini masih di sesi pejuang batu empedu ya. Jadi kali ini saya mau telepon-teleponan sama seseorang, mau sharing, dan saya buatin video supaya kalian yang menonton mungkin mendapatkan inspirasi, atau yang lagi berjuang untuk batu empedu, asam lambung, mah atau GERD atau teman-temannya, kalian bisa semangat selalu dan termotivasi dari video ini. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan kalau saya ini bukan dokter ya, ataupun terapis, bukan. Tapi melainkan saya adalah yang punya pengalaman bisa sembuh dari batu empedu. Kita langsung telepon aja ya. Tadi aku udah janjian dan tadi beliau udah mau telepon ke aku. Cuman akunya belum siap. Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku izin buat Sebelumnya, video ya. Sekalian buat oh iya, video. iya Mbak. Boleh dong? Saya lagi cari saya Oh, lagi cari tempat yang tenang gitu, yang biar tenang. nggak ada suara anak kecil. Iya, boleh. Dekat sawah ini rumahnya Mbak, di desa. Oh, alah, iya ada suara bebek ya. Kayaknya Iya, adem gitu ya kalau di desa ada suara bebek di sawah gitu ya. Ini lokasinya di mana? saya di Medan Mbak. Oh, Medan, jauh banget ya. Iya. Mm-mm. Kalau boleh tahu dengan siapa? Aku manggilnya siapa ini? Halo? Nggak ada suaranya lagi. Hai, cantiknya. Kita video callan ya? Boleh deh. Hai. Oke nih, kita video callan ya. Aku boleh tahu dong, aku manggilnya apa nih, siapa nih? Terserah kakak aja, enaknya gimana? Kalinda ya tadi namanya. Ini dengan Kalinda. Oh iya. Kalau boleh tahu bisa ini ceritakan sedikit gimana ketahuannya ada sakitnya. Iya, bulan 4 kemarin waktu puasa tuh ya Mbak, kalau nggak salah. Mm-mm. Saya kan di opname. Saya di opname kan di rumah sakit. Jadi itu kata dokter saya asam lambung gitu kan, asam lambung karena udah di ronsen juga gitu. Katanya asam lambungnya naik. Terus karena yang saya rasain kan mual, muntah, terus napas itu kayak berat gitu, perut begah, terus tembus sampai ke punggung belakang gitu kan. Mm-mm. Udah gitu pulang dari rumah sakit, terus bulan 5 bulan Mei-nya itu kambuh lagi gitu. Pokoknya nggak enak Mbak rasanya di situ kan. Waktu pulang dari rumah sakit masih lemas, masih pusing kepalanya gitu. Kambuh lagi bulan 5. Udah gitu pokoknya setiap bulan lah Mbak, hampir setiap bulan saya kambuh, sakit banget perutnya kan. Terus sampai bulan 9. Bulan 9 kan baru saya putuskan untuk cek USG, tapi di dokter umum yang fasilitasnya agak bagus gitulah Mbak. Mm-mm. Terus di situ? Nah, lalu di situ kan saya pun nggak enak juga kan, bilang sama suami kenapa ya kok kambuh-kambuh terus gitu kan. Jadi saya bilang ayolah kita ke rumah sakit, kita cek USG kan gitu. Jadi di situ baru di USG kan Mbak, katanya ini penyebabnya batu empedu katanya gitu. Memang ada asam lambung katanya. Saya taunya cuma asam lambung Mbak, nggak ada batu empedu. Semenjak dari USG itulah di bulan Oktober, awal Oktober lah baru saya tahu, Oktober semalam Mbak, baru saya tahu kalau saya punya komorbid batu empedu gitu. Saya kira ya asam lambung. Pokoknya Mbak setiap kambuh setiap bulan itu, pokoknya saya nggak tahan, selalu ke klinik kan. Ya udah dikasihnya obat lambung, disuntiknya pereda untuk nyeri lambung gitu. Nah, aku mau tanya, ketika itu Iya. kambuh itu
masih inget nggak kira-kira habis makan apa atau habis melakukan apa begitu? Pokoknya itu kalau kambuh kemarin itu gara-garanya makan sayur gori, Mbak. Santan. Gitu. Saya masuk rumah sakit, terus saya keluar keringat dingin, outlet, Mbak. Keluar keringat dingin, lalu kayak gitu langsung mual, muntah, langsung jadilah penyakitnya. Dari situlah Mbak awal mulanya saya makan sayur gori. Jadi setiap kumat itu kira-kira habis makan sesuatu ya berarti ya? Setiap kumat. Ya, iya Mbak, benar. Makan, saya kira kan makan pedas, makan santan, kayak ada lada gitu kan, ladaku merica itu saya kira itu bisa. Saya nggak tahu kan, saya belum kenal gitu Mbak. Apa ya, kenapa ya sebabnya gitu. Jadi ya setiap habis makan yang agak apa gitu kambuh Mbak. Yang seperti berlemak, seperti bersantan atau pedas. Kambuh ya Iya, pasti ya. iya. Terus kan sekarang tuh lebih berasanya di perut sebelah kanan sih Mbak. Dia tuh sakitnya sampai belakang. Belakang itu kayak di ini Mbak, tulang rusuk ya Mbak. Mm-mm. Sampai di tulang rusuk. Terus pokoknya dia kadang panas Mbak perut saya itu kan. Kadang dia nggak ada sama sekali Mbak rasa sakit itu gitu. Jadi datang secara Uh, tiba-tiba dan pergi juga hilang secara tiba-tiba. Langsung hilang aja gitu kan, ringan. iya bener. Tapi kalau ringan gitu badan kita tuh enak banget Mbak. Tapi kalau pas lagi sakit semuanya sakit Mbak dibuat. Gitu. Iya, itu memang salah satu yang namanya kolik. Nah, kolik itu terjadi ketika kita memakan makanan yang mengandung lemak atau pedas atau pokoknya yang berkolesterol lah ya. Jadi kantong empedu itu kan mengeluarkan cairan empedu dengan banyak karena ada makanan yang mengandung kolesterol tadi itu. Nah, makanya batu empedu itu juga kayak mengambang dan dia juga mau keluar dari kantong empedu itu. Tetapi karena ukurannya besar, dia tidak bisa keluar melalui saluran, ya kan? Jadi dia kayak tersumbat. Itulah yang menyebabkan kolik, yang menyebabkan sakit yang hebat, namanya kolik biasanya. Jadi saya mau nanya nih Mbak, Mbak Mm. juga kenapa ya Mbak sakit asam lambung pasti komorbidnya rata-rata batu empedu gitu. Jadi ini sebenarnya awal mula sakitnya emang karena asam lambung atau memang sakitnya karena batu empedu aja gitu. Jadi saya bingung Mbak, kata dokter saya asam lambung, tapi di USG katanya ada batu empedu gitu. Cuma dokter nggak nyarankan sih harus operasi karena kan masih 0,7 atau 0,8 kemarin gitu deh ukurannya kan Mbak. Jadi dokter masih kasih obatnya ya sama yang seperti Mbak bilang gitu. Kalau cuka apel saya belum minum, saya masih konsumsi apelnya langsung, saya makan buah apelnya aja gitu Mbak. Obat dari dokter dikasihnya untuk berapa lama? Itu pokoknya kan waktu habis dari dokter umum itu saya lanjut minta rujukan ke rumah sakit kan, saya pakai BPJS jadi kontrol tuh selalu dikasih obat sama dokternya gitu. Mm-mm. Itu nggak disuruh konsumsi untuk berapa lama gitu, harus misalkan 3 bulan nih, harus dikonsumsi jangka waktu 3 bulan ya. Nanti kalau setelah 3 bulan kita kontrol lagi, misalkan USG lagi. Dokter nggak bilang kayak gitu. Ya dokter bilang katanya saya kan semalam USG di bulan 10 kan Mbak, terus kan saya minta dok bulan 11 saya minta USG lagi ya, kata dokter bilang oh jangan dulu kita USG per 3 bulan aja katanya gitu Mbak, ini dikonsumsi aja dulu baru kita bisa lihat perkembangannya, kadang dia kalau 1 bulan belum nampak perkembangannya gitu dokter bilang. Mm-mm. Pokoknya dijaga juga makannya kata dokter, tapi udah dijaga pun kalau setelah makan tuh pun perasaan nggak enak Mbak jadinya gitu dia. Oh ya mungkin Apa itu juga mungkin ada saling berkaitan dengan asam lambung tadi ya, mah ya kan. Jadi yang saya tahu ya, yang saya tahu itu asam lambung atau mah atau batu empedu itu tuh saling berkaitan memang. Jadi ketika orang sakit batu empedu, ya sakit batu empedu itu biasanya pasti dia punya asam lambung atau mah. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau orang yang punya mah atau sakit asam lambung itu belum tentu punya batu empedu.
Jadi bisa paham nggak maksudnya? Jadi orang yang punya batu empedu itu biasanya sudah pasti dia punya asam lambung atau MAH. Tetapi orang yang punya asam lambung atau MAH belum tentu ada batu empedu. Jadi biasanya batu empedu juga bisa diakibatkan dari orang yang sakit MAH atau asam lambung yang berkepanjangan biasanya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti batu empedunya sudah hilang, sudah nggak ada ya, itu bisa saja asam lambung dengan MAH itu juga sudah sembuh. Iya, kata dokter pun seperti itu, Mbak. Kalau batunya nanti hancur, insya Allah katanya asam lambungnya sembuh, katanya kayak gitu, Mbak. Iya, jadi untuk supaya nggak kambuh, coba dihindari dulu makanan yang mengandung kolesterol, terus pedas, dihindari dulu yang seperti itu. Apalagi kalau yang asam lambung itu kan juga pantangannya banyak. Ya termasuk yang berkolesterol ya, termasuk kayak gorengan. Pedas tuh kan juga nggak boleh, coba dihindari dulu. Jadi makannya itu yang memang benar-benar plain, benar-benar original. Kalau bisa sih hindari MSG, segala macam apapun MSG. Jadi Mbak selama pemulihan kemarin itu makannya emang rebus gitu aja atau Iya, aku kan pemulihannya prosesnya 1 tahun. Nah, yang setengah tahun, kurang lebih yang setengah tahun itu aku diet ketat banget. Kemudian karena badan aku terlalu kurus kan, terlalu ibaratnya karena sudah terlalu jaga ketat banget dari berat badan aku 55 kilo turun ke 38 kilo. Bayangkan kan itu turun sekitar 18 kilo ya kayaknya. Aku turun banget. Jadi ketika itu aku sudah nggak jaga makan. Aku udah mulai makan bebas gitu. Padahal batu empedunya masih ada. Aku udah mulai makan bebas, makan bebas. Tapi waktu tapi itu walaupun aku makan bebas, aku 6 bulan ke depan aku dinyatakan bersih juga, bersih dari batu empedu juga. waktu itu batu empedu Mbak berukuran berapa dan ada berapa? Kalau untuk batu empedunya itu hampir full di kantong empedu. Terus untuk ukurannya itu dokter nggak bisa memastikan ukurannya berapa, tapi dokter hanya mengirakan waktu itu yang paling besar itu sekitar 6 mm. Jadi sekitar 0,6 cm. Kalau semalam, kalau di tempat saya dokter cuma bilang hanya masih ada satu sih Mbak. Kalau bisa ya jangan bertambah, kalau bisa hancur kan Mbak. Gitu. Cuma itu udah bikin cemas banget gitu. Apalagi kalau kepikiran ke satu penyakit itu Mbak. Aduh, kacau rasanya. Iya, kayak nikmat makan udah dicabut gitu kan. Iya Mbak, bener banget. Ar- Saya udah setahun gitu ngerasain sakitnya ini baru ketahuan ada batu empedunya Mbak gitu. yang penting itu kita tuh masih bersyukur, yang penting nggak kambuh, terus nggak ada komplikasi yang lain, itu kita masih bersyukur, alhamdulillah. Dan diobati saja, batu empedu itu bukan akhir dari segalanya. Percaya aja bahwa bisa sembuh, entah itu sembuh tanpa operasi ataupun dengan operasi. Kalau misalkan nggak sering kambuh, kita sehat-sehat aja, ya udah kita obati tanpa operasi. Misalkan salah satunya minum obat dari dokter. Kalau misalkan mau ditambah lagi dengan herbal-herbal, itu boleh. Aku kan pernah nanya sama dokter, obat kimia sama herbal apa boleh diminum? Dokter bilang katanya boleh, asalkan jeda waktunya 1 jam atau sampai 2 jam katanya gitu. Nah, terus dokter juga pernah bilang kalau herbal itu ya agak lama katanya gitu. Jadi mesti sabar. Ibaratkan kalau obat kimia itu obat patennya. Tapi kalau herbal itu dia itu prosesnya lama tapi pasti gitu, pelan tapi pasti. Cuman lamanya kan kita nggak tahu, nggak jelas gitu ibaratnya kan ya. Jadi harus sabar. Memang kalau herbal, jadi tuh kan banyak orang yang merasa bahwa herbal ini kok nggak ini ya, nggak ada perubahan. Kayak gitu tuh ya harus sabar, memang lama prosesnya. Aku pribadi tuh minum dua-duanya, jadi minum obat dari dokter dan aku booster lagi dengan herbal. Jadi saya minta Mbak Leli untuk kasih tips gitu kan. Untuk pertama yang makanan lah gimana Mbak, saya harus jaga makanan, terus sama kasih tips juga bahwasannya saya harus semangat gitu.
kan Mbak Leli udah sembuh gitu kan, Ya, biar lebih semangat, nggak bisa nih tanpa operasi gitu kan. iya tadi yang aku bilang, obat dari dokter harus diminum ya. Harus diminum, nanti selama 3 bulan ke depan nanti kita kontrol. Jadi obat dari dokter tetap diminum, terus kalau misalkan mau herbal, herbal tuh sembarang. Herbal tuh ya bisa saja kayak setiap hari ngejus apel, terus atau enggak minum cuka apel, atau ada herbal yang lainnya ya. Untuk pola makannya sih kalau nggak bisa dijaga ketat banget, ya nggak apa-apa. Yang penting tahu porsinya di tubuh kita gimana, dia ada respon nggak, misalkan dia responnya kayak yang tadi kakak bilang sering kambuh, sering nggak enak gitu kan, nah itu dihindari aja. Intinya tuh makanan yang berkolesterol lah dihindari, terus makanan pedas dihindari, terus kalau bisa setiap hari usahakan minumnya air hangat ya, air putih hangat ya. Jadi air putih tuh diganti dengan air putih hangat, itu lebih bagus. Oh iya Mbak, Itu rutin tuh pasti tuh, kalau itu yang aku lakuin nggak pernah berubah selama setahun. air putih hangat selama setahun. Emang udah aku rubah, memang air putihnya itu aku ganti dengan air putih hangat. Oh iya Mbak. Sebelumnya makasih ya Mbak untuk sharing-sharingnya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa telepon kembali. Iya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan nggak usah sungkan, tanya aja nggak apa-apa. Tapi maaf kalau aku slow respon ya, misalkan pas aku lagi slow respon gitu. Harap dimaklumin. Iya Mbak. Tetap semangat ya, aku mau dengar kabar baiknya. Oke. Terima kasih ya Mbak. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bye-bye. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sorry, aku di tengah dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya dan fanpage Facebook saya, Leli Kustiarini. Akhir kata, bye.